Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa penuh keberkahan, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Jadi hari ini kami mau mereview tentang sedikit problem atau penyakit yang ada pada tanaman porang, supaya nanti juga teman-teman tahu bahwa tanaman porang itu juga tidak tanaman yang anti penyakit. Tetap ada penyakitnya, dan itu wajib kita ketahui, dan kita juga wajib paham bagaimana nanti cara penanganannya, supaya jangan sampai nanti tanaman kita yang kita harapkan bisa tumbuh subur, yang kita harapkan bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang kita idam-idamkan, istilahnya begitu ya teman-teman. Karena kita bercocok tanam, harapannya tanaman kita terus tumbuh silih berganti, tunas ke tunas, tunas yang satu ke tunas yang lain, dan terus berlanjut sehingga umbi yang berkembang di dalam tanah nanti bisa maksimal hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tanaman porang yang ada di lokasi pekarangan rumah ini khususnya. Jadi ini ada kasus seperti ini teman-teman. Jadi daunnya ini kayak bolong-bolong gini teman-teman. Ini daunnya bolong-bolong, nggak sehat ya, bercak-bercak gini, bolong-bolong. Nah, ini disebabkan karena adanya penyakit ya teman-teman. Ini penyakitnya penyakit pemakan daun, atau istilahnya apa, serangga ya, serangga. Jadi ini untuk teman-teman nanti yang mengalami kasus seperti ini, jadi harus siap-siap untuk melakukan penyemprotan juga. Artinya ya, mungkin kalau sebagian teman berpendapat bahwa tanaman porang itu tanaman yang bandel, nyatanya di alam liar itu ya mereka yang nyatanya ya hidup, ya bisa berkembang dan bisa besar, kan istilahnya begitu ya teman-teman. Cuman kita nggak tahu, dan kita tidak pernah mengamati juga tanaman yang ada di hutan itu, apakah ada yang mati, atau apakah ada yang terkena penyakit juga, ataukah ada yang daunnya rusak juga. Karena kita tidak pernah tahu itu dan tidak pernah mengamati itu, karena tanaman tersebut adanya di hutan. Otomatis ya kita taunya itu ya yang tanaman yang hidup-hidup, yang kena penyakit, atau mungkin yang kena jamur. Jadi kita nggak tahu, karena yang kita lihat yang di lahan atau yang di hutan liar itu adalah tanaman-tanaman yang tumbuh subur tanpa adanya penyakit lah. Sedangkan yang pada mati ya kita nggak pernah lihat, wong kita nggak setiap hari datang ke hutan. Jadi yang kita lihat ya yang ketemu yang baik-baik saja, yang hidup dan yang siap tinggal kita panen itu. Sedangkan kalau tanaman yang kita budidaya itu otomatis kita setiap hari melihat, mungkin 2 hari sekali kita melihat, mengontrol, mungkin seminggu sekali kita ngontrol lagi. Nah, akhirnya dengan kita ngontrol setiap hari, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali, akhirnya kita tahu apa perkembangannya, bagaimana kondisinya, kemudian masalah-masalahnya apa, kemudian dia ada penyakit apa yang kita biasanya tidak tahu di alam liar, akhirnya jadi tahu karena kita intensif merawatnya. Nah, seperti ini yang kemarin ya teman-teman, tanaman yang sudah keluar kataknya ini. Nah, ini kataknya sudah sebesar kelereng, hampir sebesar kelereng. Ini yang di batang utamanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, yang lain belum nongol. Ini sudah besar-besar. Kemarin kan prediksi kita kan ini sudah muncul tunas baru, tinggal menunggu tunas kedua ini membesar. Nah, tapi kenyataannya apa yang kita harapkan tidak sesuai yang kenyataan terjadi di lapangan. Jadi seperti ini harapannya. Tunas pertama dorman, membawa katak berapa, kemudian tunas yang kedua nongol lagi, kemudian setelah tunas kedua nongol dia juga besar, kemudian keluar kataknya, kemudian tunas ketiga nongol lagi. Tapi kenyataannya tunas kedua malah tumbang teman-teman, tumbang, dia tidak mampu melanjutkan tugasnya, melanjutkan tugas dari tunas pertama. Ini kenyataannya seperti ini. Nah,
Jadi ini tunas yang kedua membusuk ya teman-teman, membusuk. Ini ada jamur-jamurnya. Kalau teman-teman bilang mungkin istilahnya ini busuk batang ya, busuk batangnya di pangkal sana karena dia terkena jamur seperti ini, sehingga lama kelamaan dia layu kemudian membusuk sampai seperti ini. Nah, sedangkan yang tanaman yang kedua, yang pohon satunya yang kemarin kataknya belum keluar banyak, ini baru ada tanda-tanda, ini sudah mulai ada nongol tanda-tanda tunas muncul nih teman-teman. Nah, artinya yang tanaman ini kemarin, tanaman pertama harapannya ini tunas kedua sudah mulai cepat membesar, yang ini belum muncul. Kenyataannya apa? Yang ini sekarang tunas keduanya hilang, yang sana disalib jadi tunas keduanya muncul. Nah, inilah problematika di lapangan ya teman-teman. Ini pun nanti yang bisa terjadi di lahan atau lokasi pembesaran di kebun. Jadi semua berpotensi untuk muncul kendala. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya kita harus rajin-rajin mengontrol. Karena kita kan tanaman kalau cuma berapa pohon gitu ya teman-teman, itu mungkin lebih gampang kontrolnya. Sedangkan ini yang di lahan di rumah saja, pekarangan, ini pohon yang besar cuma 2 saja, ibaratnya bisa kecolongan. Karena tunas yang di sini kemarin ya kita lihat dari kejauhan, kita nggak pernah megang-megang tunasnya. Tunas nggak kita pegang, nggak mungkin juga kita ngelus-ngelus terus ya teman-teman. Kita taunya loh kok jadi loyo kelihatan, baru kita pegang, oh ternyata sudah tumbang karena berjamur. Nah, sedangkan kalau tanaman yang ada di kebun, di lahan pembesaran, otomatis dia di sana lebih banyak jumlahnya. Nggak mungkin juga kita akan megang pohon satu persatu atau megangin tunas-tunas satu persatu, atau kita benar-benar detail. Nah, itu bedanya nanti proses penanaman di lokasi lahan yang luas dengan yang lahan yang kecil. Yang kecil saja berpeluang berpotensi untuk bermasalah, apalagi yang besar. Makanya di sini dibutuhkan semangat juang yang luar biasa teman-teman. Nah, di sini karena kan kita kasih naungan paranet, kemudian di sini di rumah kita ini kan sirkulasi anginnya kurang, kan otomatis di sini lebih cenderung lembab, jamur lebih mudah muncul ya teman-teman. Jamur lebih mudah muncul karena di sini lokasi kita ada pagar semua di rumah, angin sirkulasinya kurang, lembab, jadi ini mudah untuk muncul jamurnya. Nah, kalau di lokasi lahan kebun dia lebih cenderung terbuka full ya, karena di lahan bebas. Makanya kalau di lahan bebas kemungkinan untuk muncul jamur lebih kecil, karena dia matahari sering masuk, gampang sirkulasi angin, gampang luas terbuka. Tapi tetap namanya peluang penyakit itu selalu ada. Jadi nanti antisipasinya ya teman-teman harus selalu cepat tanggap untuk mengontrol, kira-kira harus dispray atau disemprot tanamannya dengan fungisida untuk mengantisipasi penyakit khususnya seperti jamur ini ya teman-teman. Karena kalau sudah tumbang seperti ini ya sudah, kita nggak bisa apa-apa, kita tinggal nunggu pertumbuhan tunas yang berikutnya lagi. Nah, ya ruginya apa? Ya waktu yang terbuang. Harusnya dia sudah tumbuh, tunas kedua sudah semakin meninggi, tapi karena tumbang akhirnya tanaman ini jadi terhenti pertumbuhannya sesaat. Sama seperti ini, yang di sini subur, yang di sini juga subur, ini subur semuanya. Tapi yang di sini ternyata kena penyakit, dia dimakan binatang ya, seperti insektisida ini ya. Ini harus disemprot atau dispray dengan obat. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Untuk lebih bijak dalam menyikapi kondisi di lapangan dan lebih semangat lagi dalam bercocok tanam, jangan sampai loyo ngelokro istilahnya. Karena yang kita hadapi ini adalah ruang atau lahan yang luas,
teman-teman apalagi yang menanam berhektar-hektar itu ya teman-teman. Kalau mungkin yang nanamnya cuma sedikit kadang masih bisa gampang terkontrol. Tapi yang kayak teman-teman yang lain sudah nanamnya hektaran, puluhan hektar, mungkin bahkan ada yang ratusan hektar, itu diperlukan semangat juang yang tinggi. Nggak hanya mereka ya teman-teman, mungkin teman-teman yang mempunyai tanaman di ruang lingkup yang atau lahan yang sempit pun tetap harus semangat kontrol, sering kontrol. Kalau ada indikasi penyakit jamur ya dispray dengan fungisida. Jangan sampai telat teman-teman ya. Jadi jangan nunggu seperti ini tumbang dulu baru ambil langkah. Ini misalnya kalau bisa dijadwalkan, misalnya penyemprotan insektisida bisa. Kalau seperti di tanaman durian gini biasanya untuk penyemprotan insektisida, fungisida itu setiap 15 hari sekali. Kalau musim kemarau bisa 30 hari sekali. Paling cepat ya 15 hari sekali kalau musim kemarau. Tapi kalau musim penghujan gini, karena kelembapan lebih tinggi, jamur lebih mudah muncul, biasa dispray 10 hari sekali. Nah kalau di porang ini juga bisa diperlakukan yang sama, istilahnya dispray tidak harus 10 hari sekali, misalnya 15 hari sekali. Karena kalau di lahan kebun pembesaran kan di sana angin lebih luas terbuka, matahari masuk juga gampang, humidity atau kelembabannya bisa lebih aman ya, karena di sana terbuka lahannya. Mungkin ya yang membedakan teman-teman yang mempunyai lahan di lokasi kebun yang dataran tinggi sama dataran rendah, karena di sana ada perbedaan kelembapan, nanti bisa menggunakan strategi masing-masing. Tapi yang pasti proses perawatan dan penanaman ini harus sinergi teman-teman. Tidak hanya kita nanam habis itu kita tinggal nengok-nengok sebentar-sebentar. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi harus intensif. Segala sesuatu itu perlu pengorbanan. Disitulah nanti akan tampak bagaimana hasilnya sesuatu yang kita kelola dengan maksimal dengan yang asal-asalan. Oke ya teman-teman, sementara sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk saya sendiri juga, untuk kita semuanya. Semoga tanaman porang kita ke depan bisa tumbuh subur, bisa bagus hasilnya, bisa maksimal, sehingga di tahun 2021 nanti kita semua bisa panen, hasilnya maksimal dan bisa sukses bareng-bareng. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa memberikan manfaat di video kali ini. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.